Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu untuk panjenengan semua sedulur. Tomekon ora kanyana nyono, tan kasat ing mitro. Nanging nyoto, kedatangannya itu tidak bisa disangka-sangka. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi berwujud menjadi kenyataan dan bisa dirasakan. Itulah bantuan yang datangnya dari saudara dan keluarga gaib. Dan sebenarnya, sewaktu-waktu siapapun itu bisa mendapatkan bantuan dari saudara dan keluarga gaibnya. Meskipun kamu percaya atau tidak, kamu merasakan atau tidak, yakin atau tidak yakin, saudara dan keluarga gaibmu itu sering membantumu meskipun tidak kamu memintanya. Dan ada 8 tanda yang biasanya dialami oleh banyak orang, tak terkecuali kamu juga. Yang itu adalah bagian dari munculnya bantuan dari saudara atau keluarga gaibmu. Pertama, naliko kurang, dumadaan jadi cukup. Ketika kamu merasa keperluanmu akan kurang, tetapi ternyata menjadi cukup. Ini terjadi ketika kamu akan mengadakan acara seperti kendurian, hajatan, atau acara peringatan hari kematian, bahkan acara syukuran atas menghormati dan mengirim doa bersama untuk keluarga yang sudah meninggal, maupun para leluhur, atau itu ditujukan atau tujuannya untuk kebutuhan keluargamu. Lalu yang kedua, naliko sing dibutuhno, dumadaan dadi ono. Ketika kamu punya kebutuhan yang sangat mendesak, ada saja jalan yang tidak kamu sangka-sangka, sehingga bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal pikiranmu itu sudah mentok. Ragu-ragu bahkan harus bagaimana. Ini adalah buah dari hadiah. Doa-doa yang sudah kamu panjatkan selama ini, yang kamu tujukan kepada para keluargamu, para saudaramu, bahkan para leluhurmu yang sudah meninggal, yang tetap menjadi saudara dan keluarga gaibmu. Tanda ketiga, naliko mimpi, dilantik bopo. Ibu leluhur languru jadi yaitu ketika kamu dalam masalah dan bermimpi dilantik atau dibangunkan, diajak untuk berdiri, lalu berjalan menuju tempat yang lebih tinggi, atau ke tempat yang lebih indah dan yang lebih terang, oleh kedua orang tua yang sudah meninggal, oleh kakek nenek, atau oleh leluhur, bahkan gurumu. Tanda yang keempat, ngangkat barang kang abut kelawan berbarengan. Ketika kamu mengalami suatu masalah, lalu kamu bermimpi mengangkat benda-benda yang berat, seperti batu yang besar, kayu yang besar, atau mendorong kendaraan-kendaraan yang macet, dan lain-lain. Dan itu kamu lakukan bersama-sama dengan keluarga, saudaramu yang sudah meninggal, bahkan orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Yang kelima, naliko digaul loru ora kuciwo, malah aweh pangapura. Ketika kamu itu disakitin dan dikecewakan, entah oleh siapapun dan entah apapun penyebabnya, kamu tidak merasa kecewa, malah berusaha untuk memaafkannya. Setelah itu, lalu kamu bermimpi. Yang kamu alami, biasanya kamu bermimpi didorong atau dijatuhkan oleh orang ke tempat yang kotor. Dia adalah gambaran saudara dan keluarga gaibmu, yang justru dialah yang akan membantumu. Tanda keenam, naliko ngalah tur pasrah, jadi terjadinya itu ketika kamu memilih untuk mengalah demi kebaikan, dan kamu berserah diri kepada kehendak yang maha kuasa. Ini seperti kenyataan yang sudah dialami oleh Ibu Munaroh, seorang pedagang sayur yang dimusuhi dan dijahati oleh tetangganya sendiri. Sesama pedagang sayur, dia itu sering dijelek-jelekkan dan dijahati, agar dagangannya itu tidak laku. Nah, menerima perlakuan tersebut, Bu Munaroh memilih diam. Dia memilih mengalah dan tidak melawan, daripada menjadi ribut. Dan saking buntunya, dia menyikapi kejahatan tetangganya tersebut dengan perasaan pasrah, berserah diri kepada Sang Kuasa. Akhirnya di suatu malam,
Bu Munaroh bermimpi didatangi orang tua yang mengaku sebagai kakeknya, yang sudah lama meninggal, yang bahkan dia belum pernah melihat wajahnya ketika masih hidup. Dan di dalam mimpi tersebut, kakeknya berkata, "Nuk ojo kuatir. Ora usah nyenes. Sim jahat bakal minggat. Nak, janganlah kamu khawatir. Janganlah sedih. Yang menjahati akan pergi." Dan paginya apa yang terjadi? Ternyata tetangga yang menjahati Bu Munaroh itu pulang kampung tergesa-gesa gara-gara anaknya itu mengalami kecelakaan. Lalu tanda yang ketujuh. Naliko bingung, ora ono sing nulung nanging gelem tetulung. Ketika kamu itu kebingungan, sudah mencari bantuan, pertolongan ke sana kemari, tetapi tidak ada yang mau menolongmu. Jangankan teman atau tetanggamu, bahkan saudara dan keluargamu sendiri pun tidak mau menolong. Kamu itu dianggap lemah dan dianggap tidak layak dipercaya. Hanya karena kamu itu dianggap miskin dipandang. Karena kamu hanya seorang kuli, hanya pedagang kecil-kecilan, hanya buruh pabrik, dan lain-lain. Tetapi di balik kesusahan yang kamu alami tadi, kamu malah mau menolong orang lain. Dan akhirnya, kamu pun mendapatkan pertolongan yang tidak kamu sangka-sangka dari orang yang tidak kamu kenal sebelumnya. Ketahuilah, sukma atau ruhnya orang yang sudah menolongmu tersebut adalah keluarga, saudara rohanimu di alam gaib. Tanda ke-8 nalikormo. Ora dadi nyamuk. Ketika kamu mengalami keterpurukan, merasa diambang kehancuran, dan sedang jatuh, kamu tidaklah lantas membabi buta, tidak lantas menghalalkan segala cara, tetapi kamu bersabar dan tetap berusaha semampumu. Dalam kondisi ini, lalu kamu bermimpi, ditemui keluargamu yang sudah meninggal. Entah dia anakmu, adik kakak, bahkan kedua orang tuamu, maupun kakek, nenekmu yang sudah meninggal. Di dalam mimpi tersebut, mereka tersenyum, atau menarik tangan, atau memelukmu. Dadio Kang Utomo, nanging andap asoro. Jadilah yang terbaik, tetapi tetaplah rendah hati. Janganlah menyombongkan diri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.